Tidakkah kalian penasaran apa yang menjadi perbedaan mendasar antara sebuah graphic card yang memiliki spesifikasi sama tetapi harga dari brand satu dengan yang lain cukup berbeda atau mungkin cukup jauh? Halo kawan-kawan, balik lagi bareng aku Cuak. Sebelum mulai, aku mau bilang bahwa video ini tidak disponsori oleh kedua brand yang akan aku review. Dan tentunya video ini tidak bermaksud menjatuhkan atau memihak ke brand manapun. 1050 Ti dari dua brand yang berbeda, spesifikasi sama, tetapi perbedaan harganya cukup untuk beli RAM dual channel 8GB. Dari perbedaan harga tersebut, apakah yang membuat sebuah produk itu lebih mahal? Pertama-tama, kita mulai dari paket penjualan terlebih dahulu. Asus Expedition 1050 Ti menyertakan buku manual, DVD driver, dan satu buah game invitation. Inno3D 1050 Ti pun kemasannya terasa sama dengan Asus Expedition, tidak ada perbedaan dari segi eksklusivitas. Bedanya, Inno3D hanya menyertakan DVD driver saja. Berlanjut ke sisi desainnya, keren atau tidak, ganteng atau jelek itu pasti relatif. Aku sendiri lebih suka ke desain Asus yang terasa lebih eksklusif, mulai dari material yang terasa lebih kokoh dan sentuhan garis merahnya. Tetapi bagian yang terdapat garis merah ini tidak akan kelihatan karena pastinya akan mengarah ke bagian bawah pada saat berada di case. Jadi menurut aku, kalau mencari kerennya yang berpengaruh besar adalah bagian samping yang mengarah keluar case. Dan kedua graphic card ini akan sama-sama terlihat bertekstur polos saat diletakkan di motherboard. Untuk heatsinknya, kedua graphic card ini terlihat memiliki heatsink dengan material yang sama dan tidak disertai dengan heat pipe. Berlanjut ke sistem pendinginan, keduanya mengandung sistem kipas yang berbeda. Asus punya fan dengan jumlah propeller 11 buah, sedangkan Inno3D memiliki fan dengan propeller berjumlah hanya 9 buah dan terlihat lebih bercelah. Lalu manakah yang memiliki sistem pendinginan yang lebih optimal? Setelah dicoba pada aktivitas full load, ternyata Inno3D masih lebih adem sedikit. Mungkin karena Inno3D memiliki airflow atau ruang udara yang lebih terbuka ketimbang Asus yang terkesan kokoh, tapi minim ruang udara yang menyebabkan airflow tidak begitu optimal. Dan berlanjut ke performanya, kedua GPU ini memiliki spesifikasi yang sama. Tidak ada yang berbeda dari segi clock maupun memori. Lalu bagaimana performa keduanya? Sebelum kita mulai, ini adalah spesifikasi PC yang aku pakai untuk mencoba kedua graphic card ini. Kita mulai dari 3D Mark. Inno3D tidak dikenali di 3D Mark, tapi itu bukanlah sebuah masalah. Dan ternyata cukup mengejutkan, Inno3D memiliki skor yang cukup unggul daripada Asus. Dan yang lebih mengejutkan, di Firestrike, Inno3D mampu melibas Asus cukup jauh. Sulit dipercaya, tapi memang inilah hasilnya, tidak ada rekayasa. Jika kalian tidak percaya, link 3D Mark dari masing-masing GPU ini akan aku sertakan di deskripsi. Oke, cukup dengan 3D Mark, sekarang mari kita lihat performa gamenya. Untuk Dota 2, performa kedua GPU ini ternyata tidak berbeda jauh. Inno3D mampu menghasilkan FPS yang lebih tinggi dari Asus, tapi juga lebih rendah daripada Asus. Sedangkan di GTA 5, Inno3D mampu lebih unggul sedikit daripada Asus. Dan untuk Hitman Absolution, Asus menghasilkan FPS yang jauh lebih tinggi dan juga yang paling rendah. Tetapi untuk FPS rata-rata dan tingkat kestabilan malah Inno3D yang punya FPS lebih tinggi. Dan yang terakhir, untuk render video 720p berdurasi 5 menit, Inno3D pun masih lebih cepat atau unggul walaupun hanya sedikit. Sekarang kita mendapatkan hasil bahwa Inno3D 1050 Ti lebih unggul sedikit di berbagai aspek. Tetapi dengan sedikit harga yang cukup jauh, setuju atau tidak, Inno3D 1050 Ti ini lebih worth it buat kalian para budget gamers. Buat kalian yang tertarik dengan kedua graphic card ini, link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa cek sosial media Cuaks dan juga like, share, dan subscribe untuk mengembalikan kejayaan channel kita seperti dahulu kala. Aku Cuaks, thanks for watching, bye-bye.